Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa, penonton LDNU Kabupaten Bogor TV di mana saja berada, kita berjumpa kembali dengan podcast yang kedua bersama kiai kita, Ketua Tarfidiyah PCNU Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Kiai Haji Ain Zainuddin MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kita akan melanjut ke podcast yang kedua. Tentunya ini akan lebih hangat karena berkaitan dengan pembahasan diskursus mengenai harokah keorganisasian PCNU. Mohon izin untuk nanti menanyakan. Pak Kiai, untuk PCNU Kabupaten Bogor sendiri saat ini dalam kepemimpinan Pak Kiai sudah melakukan apa saja kira-kira yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Walaupun pada masa khidmah ini kami para pengurus cabang memulai start di masa pandemi, alhamdulillah dengan segala keterbatasan PCNU Kabupaten Bogor bisa memberi sedikit kontribusi terutama bagi warga NU melalui lembaga-lembaga serta MWC. Saya bersyukur di tengah pandemi hampir 70% MWC se-Kabupaten Bogor tetap berharokah, Tetap bergerak, tetap memberikan pendampingan, bimbingan, pengayoman, bantuan bahkan kepada umat terutama warga NU di kecamatannya masing-masing. Ijtima yang dalam situasi normal ini menjadi kenduriannya warga NU pun ternyata masih tetap dilakukan, walaupun hanya bersifat virtual. Itu yang melalui MWC. Sementara melalui lembaga-lembaga kita juga bersyukur, alhamdulillah ya, melalui lembaga-lembaga yang terbentuk di Kabupaten Bogor ini ada 16 lembaga, termasuk salah satunya lembaga dakwah ya, Nahdlatul Ulama yang melakukan kontribusi langsung kepada warga NU di Kabupaten Bogor. Misalnya lembaga Lazisnu yang saya kira ini sangat intens ya. ambil zakat ya Pak Kiai. Ya. Kemudian lembaga Takmir Masjid, lembaga Takrif wan Nashr LTN dan lain-lain. Pak Kiai sendiri sebagai ketua PCNU mempunyai harapan bagaimana terhadap seluruh pengurus struktural NU baik kabupaten sampai kemudian kecamatan dan ranting dan lain-lainnya. Harapannya bagaimana? Harapan terbesar saya sebetulnya adalah kita sama-sama berbaris kompak, kita buat program lalu kita laksanakan program-program yang bisa memberi manfaat baik langsung atau tidak langsung, baik instan atau berjangka
yang program-program ini bisa kita lakukan secara istiqomah. Harapan saya terbesar sebetulnya itu. Pak Kiai, potensi ketika kita berbaris, berjamaah, berorganisasi itu kan biasanya yang saya ketahui itu terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi posisi yang berseberangan sehingga yang tadinya ingin bisa baris bersama ternyata akhirnya justru yang ada adalah saling sengketa dan lain-lainnya terhadap pelaksanaan suatu organisasi. Bagaimana di tubuh PCN sendiri harapannya dan lain-lainnya? Ya, ketika kita berorganisasi dimanapun itu, basisnya apa, kita harus sudah siap untuk kita berbeda pendapat, untuk tidak menemukan kata sepakat. Karena organisasi ini kan merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya pemikiran, punya kecenderungan, punya kesukaan, punya kesenangan yang satu sama lain berbeda-beda. Nah, saya berharap kita semua memiliki pijakan yang sama, yaitu bahwa walaupun kita berusaha memberikan yang terbaik, tetapi yang menghukumi siapa yang paling baik, yang terbaik bukan kita. Bukan kita. Kita hanya berusaha. Yang menghukuminya biarkanlah. Dalam konteks duniawi ini nanti masyarakat, biarkanlah yang menghukuminya asar dan manfaat kepada masyarakat. Dalam hal ini paling tidak warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Ada kritik dan penilaian dari grassroots teman-teman NU Nahdien, Pak Kiai. Katanya PCNU jarang melaksanakan silaturahim ke pelosok-pelosok se-Kabupaten Bogor. Bagaimana tanggapannya? Oh iya, tidak mengapa. Kalau memang dinilai kurang ya kami terima. Karena memang bagaimanapun ini karena situasi, ini karena keadaan. Pandemik, karena kebetulan ya, ketika pelantikan itu pandemik. Tadi saya sampaikan di awal, kami mendapatkan amanah di masa di mana pandemi dimulai. Dan sampai sekarang pandemi belum berakhir. Sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait COVID-19 ini tidak lepas dari acuan yang ditetapkan oleh para ulama, termasuk dari Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin kami akan melanggar acuan-acuan itu? Tapi juga perlu diketahui bahwa saya secara personal dengan pengurus-pengurus mengatasnamakan Nahdlatul Ulama sudah mengunjungi ke 40 kecamatan. Sudah saya sambangi seluruhnya beserta termasuk kemarin di Cilengsi itu pas pandemi yang kedua itu ya? Iya, sudah sebetulnya, hanya mungkin karena kerinduan teman-teman akan kehadiran kami sesering mungkin belum terpenuhi, itu yang membuat harapan mereka kemudian mencuat jadi kritik. Saya kira nggak masalah. Nggak masalah dikritik begitu, Hori? Oh tidak. Nanti tunggu saja jawabannya setelah pandemi berakhir. Amin. Pemirsa semuanya, sebagai tambahan mungkin barangkali mohon izin Pak Kiai, kami dari kepengurusan LDNU pun merasakan hal yang sama ketika kami ditunjuk mendapatkan amanah kepengurusan di LDNU juga sama saat terjadi pandemik ini, sehingga otomatis jangankan untuk ormas seperti kita yang bisnis pun, mal pun dan hiburan lain pun
itu sangat berkurang dan bahkan banyak yang mati suri atau yang bangkrut. Nah, bagaimana dengan kita yang kegiatan kita ini menuntut untuk ngopi bersama, kopi darat bersama gitu. Tapi alhamdulillah banyak sekali kemarin saya menyaksikan ada kunjungan PCNU ke 3 kecamatan, Kelapa Nunggal, Cilengsi, dan Gunung Putri. Namun itu di satu tembakan karena untuk mentaati prokes tersebut. Kembali lagi pemirsa ke Pak Kiai. Hal lain mungkin ada juga Pak Kiai begini, PCNU sekarang ini di bawah pemerintahan Pemda. Apa benar begitu? Oh tidak, keliru kalau secara serampangan menganggap PCNU itu mengekor kepada Pemda. Tidak. Kebijakan Pemda itu sebagian adalah usulan dari warga Nahdlatul Ulama, dari kami para pengurus PC. Karenanya kami punya kewajiban mengawal agar program-program itu, yang program itu besar sekali manfaatnya bagi warga Kabupaten Bogor. Kami perlu mengawal agar program itu bisa sepenuhnya berjalan dan memberi manfaat. Gitu. Berarti hubungannya bukan atas bawah tapi bukan. Saling berdampingan? Bukan, kami mitra. Ya. Ya, ulama itu bahkan saya kira oleh pemerintah daerah diposisikan sebagai penasehat, sebagai pembimbing, sebagai pendamping yang saran dan suaranya sangat didengar. Hanya tentu masa kami harus berteriak-teriak ketika kami memberikan nasihat, ketika kami memberikan bimbingan, ketika kami memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam hal ini. Karena menurut kami itu kan hal yang tidak elok ya. Memberi kritik itu bukan berarti harus mempermalukan. Memberi kritik itu bukan berarti harus membuka kesalahan. Belum tentu kita ketika mendapatkan amanat itu kita pun lebih baik dari itu, belum tentu. Oh iya, gitu. Tapi bukan karena itu yang kami lakukan, tetapi kami merasa bahwa bagi kami para pengurus Nahdlatul Ulama, pola dakwah yang santun, pola dakwah yang merangkul, pola dakwah yang mengayomi, ini yang kami kedepankan. Bahwa itu kemudian dianggap atau disalah sangkakan sebagai kami tidak pernah melakukan nasihat, kami tidak pernah melakukan bimbingan dan lain-lain, silakan saja. Toh sebetulnya tidak demikian. Pak Kiai, pertanyaan yang berikutnya adalah, ada pertanyaan lain, lebih baik mana, NU struktural atau NU kultural? Saya kira tidak ada yang lebih baik, semua sama baiknya. Tinggal berbagi kiprah saja sesuai dengan wadoknya. Ya, sesuai dengan mahalnya, situasi dan kondisinya. Itu struktural tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ditopang oleh warga. Begitupun kultural akan menjadi bias kalau tanpa fondasi dari struktural. Ya, silahkan saja semua warga NU untuk memberikan kontribusinya baik secara kultural maupun struktural. Saya berharap tidak ada gap ya, tidak ada jurang pemisah antara struktural dan kultural. Kita sama-sama bekerja, berkhidmat, membangun Nahdlatul Ulama agar lebih bisa memberi manfaat kepada warga bangsa. Bagaimana semisalnya ada orang yang Nahdiyin sudah menjadi tokoh dipercaya di masyarakat, tapi kemudian beliau memilih menyampaikan saya bergerak di kultural saja, tidak mau yang struktural, biarin struktural yang lain. Itu tidak mengapa, tidak mengapa. Tadi saya sampaikan kan kiprah itu
diperlukan pada semua lini. Ya, jadi itu sharing yang saya kira sangat bagus. Jadi jangan diadu antara kultural dengan struktural. Semua punya potensi yang satu sama lain saling menguatkan. Kalau strukturalnya capek nih ingin kultural saja, saya kira tidak masalahnya ketika kita diamanahi untuk berkhidmat di struktural, kita kan terikat dengan aturan organisasi. Kalau memang sudah merasa kehabisan cas, ya, baterainya sudah lemot, ketimbang kemudian menghalangi orang untuk berkontribusi, kan lebih baik pindah posisi. Saya kira seperti itu. Kalau dalam kesatuan tim sepak bola, saya mungkin bisa analogikan kultural itu bagian belakang, struktural bagian depan. Ya, striker gelandang itu bagian dari struktural, ya. Ya, defender termasuk penjaga gawang itu bagian dari kultural. Apa artinya kita memiliki penyerang yang luar biasa kalau ketika bola melewati barisan penyerang kemudian tidak ada yang mengantisipasi? Atau sebaliknya, ketika semua pemain bertahan, bagaimana mungkin kita menghasilkan kemenangan? Tahu-tahu KO. Ya, kira-kira begitu. Berarti karena ini merupakan channel LDNU, Lembaga Dakwah, mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan kepengurusan lembaga dakwah kita. Pak Kiai sebagai Ketua PCNU, harapannya apa terhadap para pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor? Ya, pertama saya mengapresiasi kinerja sahabat-sahabat dari LDNU Kabupaten Bogor yang sudah luar biasa. Saya berharap pencapaian ini bisa dipertahankan, bisa dikonsistensikan, sehingga walaupun tidak harus akselerasi, tetapi bertahap terus meningkat, memberi pencapaian yang lebih dari apa yang sekarang sudah dihasilkan. Saya punya keyakinan kuat kalau ini kita bisa istiqomahkan, insya Allah kiprah LDNU Kabupaten Bogor ke depan akan semakin diperhitungkan, dan bukan sekedar diperhitungkan, akan sangat menentukan. Karenanya saya juga berharap kepada sahabat-sahabat para pengurus LDNU untuk terus meningkatkan kualitas diri, ya, memperkuat konten, ya, juga memperkuat kemampuan penyampaian, mensosialisasikan konten. Situasi dakwah sekarang berbeda, kita tidak bisa semata berdakwah secara konvensional. Banyak hal-hal baru yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan, tetapi mau tidak mau itu kita harus laksanakan, termasuk diantaranya dakwah digital. Kita tahu Said Akil itu ya ada apa kedaulatan digital, Pak. Ya, termasuk dakwah digital. Dakwah digital ini bukan cuma bisa masuk ke segmen yang lebih luas, tetapi sangat efisien. Seseorang bisa akan menyampaikan konten ceramah, konten dakwahnya cukup dengan satu kali untuk beribu-ribu, beratus ribu IP. Hal yang tidak bisa kita lakukan dengan cara dakwah konvensional. Apalagi dalam situasi sekarang. Ya, terlebih di dalam situasi di mana kita kesulitan untuk berkumpul.
Nah, saya kira terobosan-terobosan ini yang harus terus diperbaharui. Kita tidak bisa stuck di sana, gitu, karena situasi akan terus berubah. Ya. Zaman akan terus berkembang. Ketika kita wukuf atau tawakuf, ya maka kita akan menjadi pijakan. Yang tentu situasi itu tidak menyenangkan. Jadi saya kira teman-teman, sahabat-sahabat dari LD untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas, dan menaikkan kapasitas, seraya terus juga berusaha menguatkan dan memperbaiki akhlak, ya, adab, sehingga dakwah yang dalam pakem Nahdlatul Ulama itu menyejukkan, merangkul, mengayomi, bisa terus diaplikasikan. Saya kira itu harapan saya kepada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Insyaallah arahan-arahannya akan kami laksanakan dan ditindaklanjuti. Mohon doa kepada Pak Kiai, kepada para masyayikh, pemirsa semuanya. Insyaallah beberapa hari ke depan dari pembuatan video ini, hari Kamis malam Jumat tanggal 9 September, sayap LDNU yaitu dari JLA akan melaksanakan pelatihan ruqyah secara massal di Caringin. Kemudian juga untuk berikutnya divisi Ahlus Sunnah wal Jamaah akan melaksanakan pelatihan memandikan mayat, jenazah dan sekitarnya. Itu akan dipimpin langsung oleh beliau Pak Kiai, Pak Ketua, Pak Kiai Syarifuddin Nawawi. Pak Kiai, demikian tadi pemirsa semuanya, demikian tadi podcast kita yang kedua bersama Ketua Tarfidiyah PCN Kabupaten Bogor, Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai M. Zainuddin. Pak Kiai, terima kasih sekali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.